Shalom Mister dan Miss semua. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum memulai ibadah online kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Now, let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, for deliver us from the evil one. Yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Shalom anak-anak. Shalom mama papa. Haleluya, puji Tuhan Miss Marcel. Kita pada hari ini bertemu kembali setelah liburan ya. Kemarin liburan lebaran ya. Tapi ya, betul 2 minggu ya, hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu. Ya, pada hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah kita Kids Online Worship. Di minggu terakhir bulan Mei, masih dengan temanya apa Miss Marcel kita? Bersyukur. Ayatnya di mana, Miss Marcel? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baik, sebelum kita memulai ibadah Kids Online Worship kita akan ucapkan dulu deklarasi HFO ya. Kita sama-sama anak-anak di rumah semuanya mengucapkan deklarasi HFO dengan serempak ya, dan semangat. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman-teman di kelas 4 Faithful C ya, Miss Marcel. Baik, sama-sama kita ucapkan juga di rumah ayat hafalan kita ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik anak-anak di rumah semua, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung-gunung beranjak, namun kau
mampu. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus bersyukur sebab kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin anak-anak di rumah. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Anak-anak di rumah boleh kembali duduk, boleh mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajari kami, yang menguatkan kami, yang menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. The sun's comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu berikan hati, berikan telinga untuk mendengar firman-Mu. Dan kami percaya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak di rumah, selamat pagi. Dalam KOW kali ini, tema kita adalah bersyukur. Ayat yang kita ambil kali ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak di rumah pasti tahu sekali ya, apa itu bersyukur. Bersyukur itu berbagai cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan rasa syukur kita, baik dalam pujian, baik dalam doa, baik dalam ibadah, maupun dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu adalah menjadi suatu ungkapan-ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan dari kehidupan kita adalah setiap hari tidak putus kita mengucap syukur, tidak putus kita berdoa, tidak putus kita menyembah Dia. Itulah yang diinginkan Tuhan terhadap kita. Di dalam Alkitab juga, di kitab Matius, diceritakan tentang seorang tuan yang memanggil hambanya yang diberikan talenta masing-masing. Hamba itu dengan talenta yang berbeda-beda. Yang satu diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, dan yang ketiga diberikan 1 talenta. Masing-masing diberi kepercayaan untuk memegang talenta-talenta itu sebelum tuannya pergi. Setelah tuannya pergi, lalu hamba-hamba ini melakukan apa yang menjadi keinginannya. Hamba yang pertama, dia mengusahakan talenta itu sehingga menjadi 5 talenta. Jadi semuanya menjadi 10 talenta. Lalu yang kedua juga melakukan hal yang sama. Namun berbeda dengan hamba yang ketiga. Dia pergi mengubur uangnya, lalu dia simpan. Menurut dia itu adalah sesuatu yang aman. Ketika tuannya kembali dari bepergian, tuannya itu memanggil hamba-hambanya. Hamba yang pertama memberikan hasil dari talenta yang diberikan tuannya itu menjadi 10 talenta. Begitu juga hamba yang kedua. Tetapi hamba yang ketiga mengatakan bahwa apa yang dia miliki, yang diberikan itu tetap utuh, seperti yang Tuhan berikan sebelum pergi. Hamba yang ketiga ini sambil memberikan kepada tuannya, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka tuannya sangatlah marah, karena tuannya tahu bahwa hambanya ini selain tidak mau berusaha, dia juga malas untuk melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan. Mari kita saksikan ilustrasi melalui video berikut ini.
melihat ilustrasi tadi, kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita selalu melihat orang lain lebih daripada yang kita punya. Hal ini sama seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan harta, kecerdasan, dan bakat sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya berkat ini akan berbeda pada manusia yang satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan juga masih membuka kesempatan kepada kita untuk mengembangkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Mari kita gali apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gali apa yang kita miliki, lalu kita kembangkan sehingga menjadi suatu berkat yang menjadi berlimpah. Nah, itu akan menjadi suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam kelas kita juga pasti merasa ya, ada berbagai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya mempunyai talenta yang berbeda. Misalkan teman kita pandai bermain musik, jangan itu membuat kalian iri. Tetapi justru kalian cari tahu apa yang bisa kalian lakukan dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman kalian, dengan teman-teman yang lain, sehingga kalian bisa membuat sesuatu prestasi yang terbaik. Juga harus ingat ya, bahwa setiap Tuhan berikan berkat kepada kita maupun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, semakin besar itu, maka tanggung jawab yang kalian miliki juga semakin besar. Anak-anak, mari kita lihat satu persatu hal apa aja yang bisa kita syukuri dari hal yang sangat sederhana sekali. Kita mengucap syukur dari tempat tinggal yang kita miliki. Lalu kita juga bersyukur bahwa kita tinggal di Indonesia yang aman dan nyaman, yang terbebas dari perang, diberi kecukupan makanan, minuman, dan kita juga diberi kesehatan. Dalam masa pandemi ini, kita juga bersyukur bahwa kita tetap dalam kondisi sehat. Keluarga kita juga tetap dalam kondisi sehat. Ya, meskipun di luar sana banyak yang terserang penyakit, tetapi kita tetap harus mengucap syukur. Terlebih lagi, kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Kalian harus pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai masa depan kalian, untuk mencapai cita-cita kalian. Pergunakan sebaik-baiknya, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, jangan kalah oleh rasa malas. Terutama sekali pada saat ini bertepatan dengan sebentar lagi kita akan memasuki PAT. Nah, persiapkan sebaik-baiknya, lalu berikan yang terbaik sehingga kita mencapai nilai juga yang terbaik. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan renungan hal mengucap syukur. Mari kita hidup dalam mengucap syukur senantiasa dalam setiap hal. Demikian firman Tuhan kita kali ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali. God bless you all. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju dan makmur. Tanahnya subur, udaranya bersih, dan airnya sehat. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin, supaya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita sudah mengakhiri ibadah kita ya, Mister. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, luar biasa sekali firman-Nya mengingatkan kita untuk selalu bersyukur ya, Mister. Betul, pasti semua diberkati ya. Pasti semuanya diberkati, anak-anak, mama, papa di rumah yang ikut menyaksikan juga pasti diberkati. Puji nama Tuhan. Baik anak-anak, semuanya boleh mengambil sikap berdiri bersama-sama ya. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dancing my
kasih Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Daripadamulah berkat Tuhan, daripadamulah semuanya apa seisi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih begitu besarnya kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang sudah ditabur Tuhan boleh bertumbuh di hati kami ya Tuhan. Dan berbuah itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau yang memberkati orang tua Tuhan. Segala apapun yang mereka kerjakan Tuhan memberkati. Pekerjaan mereka, usaha mereka semuanya. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, sukacita, hikmat, kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak SDHFO Tuhan. Berkati juga Tuhan kesehatan, kekuatan menjadi milik anak-anak SDHFO. Takut akan Tuhan dan cerdas secara intelektual Tuhan berikan kepada anak-anak SDHFO Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biar semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Mari anak-anak Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Daripada Tuhanlah segala berkat yang berkelimpahan kesehatan, kekuatan. Dan Tuhan yang terus akan memberikan segala apa yang akan Engkau butuhkan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.